Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, kita lanjutkan untuk tutorial Excel ini, yaitu dengan tutorial 2, di mana pada tutorial 1 kita sudah belajar mengenai tabel dengan list menu, juga belajar tabel yang sudah diproteksi. Itu pada proteksi sheet kita sudah belajar, proteksi workbook sudah belajar, kemudian tombol navigasi di Excel juga kita sudah pelajari pada tutorial 1. Bagi para sahabat yang baru membuka tutorial Excel ini, sebaiknya menonton pada tutorial 1 karena ada istilah-istilah yang mungkin belum dikenal, dan itu adalah istilah umum. Tapi seandainya sudah terbiasa menggunakan Excel, tentunya istilah-istilah itu sudah diketahui. Nah, pada tutorial 2 ini kita akan mulai membuat tabel, tapi dengan di dalamnya ada formula. Yang jelas formula dasar dulu ya, sebelum menuju ke formula-formula yang lebih rumit. Pada formula dasar ini nanti kita menggunakan sistem proteksi sel, yaitu yang biasa digunakan dalam tes-tes ya, karena untuk tes, terutama tes yang menggunakan database Excel, itu ada jenis tes yang mungkin bisa nanti dicoba. Nah, pertama kita membuat tabelnya dulu. Misalkan di sini adalah nomor, di sini data 1, kemudian di sini data yang kedua. Di sini misalkan nilainya, nilai akhirnya ya. Nomor 1 kemarin sudah belajar seperti ini. 2, kalau kita membuat nomor panjang ke bawah tidak usah satu-satu, tapi cukup di pojok kiri dan tarik ke bawah seperti ini. Ini pada tutorial 1 sudah dipelajari. Nah, jadi nilainya misalkan di sini kita mau menambah. Bagaimana menambah data data yang di kolom C dengan data di kolom D sehingga menghasilkan nilai di sini ya. Di sini adalah keterangannya. Jadi kalau menulis itu menggunakan ini apa namanya? Tanda petik ya, tanda petik tapi cuma satu di depan, kemudian kita tulis di situ. Misalkan ini A, C di situ ya, C berapa itu? C ditambah, atau di sini tulis data 1 ditambah data 2. Nah, jadi ini anunya apa? Petunjuk sini. Data 1 ditambah data 2. Bagaimana cara menambahkannya? Itu data 1 kita tulis dulu angkanya. Misalkan ini 5, kemudian di sini 7. Nah, jadi jumlahnya ini kalau di tengah begini, kemarin sudah, ini tinggal center. Tentu kita sudah tahu jumlahnya 12. Nah, cara menjumlahkan di Excel itu adalah di sini ditulis dulu sama dengannya. Sama dengan klik yang data 1, terus kemudian ditambah klik di sini, klik ya, klik data 2, enter, hasilnya 12. Nah, misalkan ada persoalan yang sama di bawahnya, ini 10, di sini 6, di sini 7, di sini 6, 8, 12. Nah, bagaimana cara ini kalau formulanya mau sama, berarti tinggal tarik ke bawah. Nah, begini ya, ini otomatis datanya itu formulanya dia mengikuti.
Ini saya di sini formulanya C5 ditambah D5. Kemudian di bawahnya jadi C6 ditambah D6. Itu dengan cara di copy. Jadi cara mengkopinya supaya gampang adalah dengan ditarik pojoknya begini. Atau juga bisa dengan cara yang lain. Copy C seperti itu, Ctrl C, kemudian di kolom bawahnya Ctrl V, jadi diblok dulu gitu ya. Ini kalau formulanya adalah sama, ditambah ini tambah ini. Sekarang misalnya perkalian ini ya, kali, di sini dikali gitu. Jadi kalau kali di Excel itu menggunakan tanda bintang. Itu kalau di keyboard itu di atas angka 8. Ya, itu di atas angka 8 tanda bintang. Jadi di sini ditulisnya adalah sama dengan klik di sini tanda bintang, nah, kemudian klik yang sel sebelahnya, kemudian di enter. Itu adalah perkalian 5 kali 7 dikali 5. Ke bawahnya tinggal kalau sama formulanya tinggal di copy. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembagian. Bagi ya, bagi. Kalau bagi ya sama, ini tanda bagi seperti ini sama persis. Jadi di sini tulis sama dengan dulu, sama dengan sel sini dibagi garis miring begini, sel sini hasilnya adalah 0, sekian, bawahnya tinggal ditarik seperti itu. Kalau dikurangi ya sama ya, tandanya kurang seperti ini. Tanda minus itu ada bisa menggunakan di kalkulator, bisa juga di itu di sebelahnya angka 0 kalau di keyboard. Gunakan ini, misalkan ini harus kalau dikurang nanti minus ya. Kalau misalkan dirubah, ini dirubah, nah ini dirubah supaya nanti hasilnya positif. Nah, rumusnya adalah sama dengan sel yang sini diklik dikurangi klik yang sini, enter. Nah, itu adalah untuk kurang. Nah, kurang. Ini untuk undo dan redo. Undo tidak jadi, mau jadi lagi pakai ini. Nah, ini untuk formula dasarnya seperti itu. Kemudian jika ini kita akan mengalihkan dengan suatu angka, tapi angkanya tetap, ini angka tetap disebut angka sel tetap. Angka di sel tetap ini angkanya 10. Kita kalikan sel yang sini semuanya, hasil yang misalkan ini, formulanya kita rubah begini. Ini petunjuk formulanya adalah pakai dalam kurung C, data 1 dikurangi data 2 dikalikan, nanti kalikan ya, kurang lebar, kalikan ini kan, ini sel G atau ini ya angka kebanyakan ini ya, angka tetap, katakanlah begitu, angka tetap adalah 10. Angka tetap ini kurang lebar, ini double klik. Nah, angka tetap. Nah, ini formulanya di sini bagaimana? Nah, ini adalah, ini hapus dulu, sama dengan dalam kurung persis ya, data 1 diklik dikurangi
data 2 diklik, kurung tutup, dikalikan angka tetap, hasilnya D. Nah, cuman kalau ini ditarik ke bawah, ini tidak akan bisa. Nah, jadi akan bergeser selnya ya. Tidak bisa begini, ini kan hasilnya akan 0. Karena di bawah ini geser, angka tetapnya jadi yang tadinya G5, di bawah ini jadi formulanya G10. Nah, apabila kita nulis 10 ke sini ya hasilnya akan benar ya. Ini tulis 10 semua benar. Atau di sini formulanya kalikan 10, G5 ini ganti angka 10 ya semuanya benar. Cuman kalau ini dirubah, ini tidak bisa dirubah karena kalau ini misalnya kita rubah angka 20, otomatis dia ngikutin hasilnya ya, mengikuti angka ini. Gimana supaya kita bisa mudah mengcopy ini dengan formula yang tetap di sini, tidak geser kalau ditarik ke bawah. Nah, caranya ini pada formula ini yang tidak boleh berubah adalah baris 5-nya nih, baris kelima. Kalau ditarik ke bawah ini G tidak akan berubah ya. G-nya tidak akan berubah. Cuman barisnya robah, baris. Nah, ini baris kelima, ini G5, baris kelima angka 5 tidak boleh berubah, maka di antara G dan 5 kita tambahin dolar gitu. Ditambahin simbol dolar, enter. Nah, jadi setelah ditambahin dolar begini, maka tidak akan robah. Kalau kita tarik ke bawah, hasilnya kan ada. Karena dia tetap mengacu kepada G5, ini enggak robah. Nah, itu mengalihkan pada sel tetap, sel yang tidak berubah. Nah, itu caranya. Kemudian setelah kita mengetahui cara selain kemudian adalah formula yang menggunakan bagaimana kalau akar ya, kalau akar atau kuadrat atau pangkat, untuk pangkat ya. Misalkan di nomor 6 kita kasih di sini nomor 6, nomor 7. Misalkan ini di sini 100. Di sini adalah akar dari data 1. Akar dari data 1 atau kini ini misalkan 50. Sini 50. Akar dari dalam kurung data 1 ditambah data 2. Nah, itu ya. Data 1 tambah data 2 kan 100, kalau di akar hasilnya itu 10. Fungsi akar kalau di matematika itu bisa menggunakan pangkat setengah. Tapi akar sendiri ada fungsinya di dalam Excel. Nah, kita masuk ke fungsi namanya square root, SQRS. Nah, ini square root sini ada nih. Kalau di sini nggak usah pakai itu square root. Nah, dalam kurung rumusnya kita tulis adalah ini ditambah ini kurung tutup ya. Square root dari itu tambah itu, kemudian enter. Tadi nulisnya di mana? Oh, di sini harusnya. Nulis di mana itu? Jadi sini sama dengan SQR square T. Dalam kurung ini ditambah ini dalam kurung tutup. Nah, itu namanya square, SQRT. Square root itu akar dari data 1 tambah data 2. Kemudian kalau pangkat misalnya
2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 ditambah 9 sama dengan, jadi ini misalkan pangkat, kalau di sini ditulis 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini adalah pangkatnya, pangkat 2. Berapa jumlahnya? Nah, ini pakai rumus sama dengan 2 pangkat 2. Pangkat itu menggunakan topi. Topi itu di atasnya angka 6. Kita mencetnya pakai shift tekan dan keluar topinya itu. Pangkat 2 ditambah sel ini pangkat topi di atas angka 6 itu ya. Pangkat 2 juga, kemudian enter gitu. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Nah, ini udah sampai sini akar. Jadi akar ada, kalau akar pangkat 3 ya tinggal ininya diubah jadi 3. Nah itu, nah kemudian ada di dalam Excel itu bisa, selain nomor seperti ini, kita bisa menarik dengan suatu patokan angka ataupun gabungan dari huruf sehingga otomatis mengisi sendiri. Misalkan seperti ini, Januari, bulan ini Januari, tapi ini kalau bahasa Indonesia nggak bisa, harus bahasa Inggris. Januari, Februari kita tarik. Nah, itu kan akan mengisi sendiri ke sini. Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Itu bisa. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Januari, Februari. Kita tarik coba ya bahasa Indonesia. Apakah bisa? Nah, nggak bisa dia. Dia hanya mengulang-ulang Januari, Februari. Jadi fungsi ini hanya untuk yang bahasa asalnya Windows ini atau Microsoft Excel, itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita bisa mengcopy suatu rangkaian huruf dengan rangkaian huruf dan angka yang teratur. Misalkan AB1, AB1, AB2. Kita kalau tarik ke bawah, keluarnya adalah nih AB1, AB2, AB3 dan seterusnya. Kalau kita bikin 1000 angka seperti ini, maka dengan cepat kita dapat 1000 urutan seperti ini ya. Nah itu di Excel bisa seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ini. Contoh soalnya di Excel ini. Ini kalau kita lihat nih, tadi kan sudah belajar nih. Ini soalnya A kali A, ini A kali B dibagi C, hasilnya berapa? Ini hasilnya di sini ketemu 25. Nah, ini 25 itu ada formulanya. Cuman formulanya di sini yang ada hasil 25 itu. Nah, ini hasilnya formulanya ini sebenarnya formulanya di sini seperti ini. Cuman di answer ini tidak terlihat formulanya. Kenapa? Ini karena diproteksi, formulanya tidak terlihat. Ini juga ada formulanya semuanya nih. Ini ada jawabannya dan ada formulanya. Nah, cara menyembunyikannya ini sebenarnya ini ada soal. Kalau diklik di sini, ini kan tidak bisa. Jadi soal ini tidak bisa dirubah karena sini ini sudah diproteksi sheetnya. Itu sudah dipelajari di tutorial 1 dan tutorial kedua ini kita buka sedikit mengenai proteksi. Jadi sistem proteksi ini adanya di
review sini. Ini ada unprotected. Jadi kalau kita membuka ini, kita harus unprotected. Ini ada passwordnya. Passwordnya ini masih ingat 1, 2, 3. Nah, di sini sekarang jadi terlihat formulanya kalau sudah di unprotect. Kalau kita kembalikan protected, maka di sini tidak terlihat lagi, tidak terlihat. Dan ini yang sel yang bisa diisi hanya sel di sini, kalau yang lain nggak bisa. Ini nggak bisa. Sel yang bisa di sini isi bisa, misalkan hasilnya ini ngawur nih, hasilnya ngawur, tidak pakai formula, ini bisa. Kalau pakai formula yang ini, nah ini sudah nggak terlihat lagi. Penjelasan ini juga sudah nggak ada yang ini, tadi sudah dijelaskan cara membuatnya gini, soalnya masih soal-soal biasa. Nah, ini untuk latihan saudara-saudara nanti bisa di-download ya. Untuk latihan ini bisa di-download nih. Cara melihat, nah ini cara melihat sini itu di unprotect, kemudian passwordnya 1, 2, 3, oke. Nah, kemarin cara memproteknya sudah dipelajari ini di tutorial 1, jadi bisa dilihat lagi di tutorial 1. Nah, begitu saja untuk tutorial 2 ini soalnya buat latihan sendiri, nanti bisa di-download. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, Grahito Channel, supaya bisa mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.